nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Halo bos, balik lagi bareng aku, Berio WB. Dan kita masih bersama Zona Kriminal. Nah, ada kalanya ya, kebenaran itu nggak pakai make up, tapi tetap kelihatan cantik. Tapi masalahnya, di dunia yang isinya kamera dan caption, orang tuh lebih percaya pada yang kelihatan rapi, bukan yang jujur. Dan disitulah Nikita Mirzani berdiri, sendirian, di tengah serbuan netizen yang seakan-akan ngerasa udah jadi hakim, cuma karena bisa ngetik di kolom komentar. Kita hidup di zaman dimana perempuan yang berani bicara dianggap arogan, dan perempuan yang pasang badan buat dirinya sendiri dianggap kurang ajar. Tapi kalau diam, dibilang munafik. Jadi lucu kan ya? Lucu banget. Semua orang seolah-olah paling tahu isi kepala Nikita Mirzani. Padahal kebanyakan bahkan nggak kenal bedanya pasal pemerasan dan pencemaran nama baik. Oke, kita balik ke awal. Kasus ini bermula dari perseteruan Nikita Mirzani sama seorang pebisnis skincare. Nama yang mungkin dulu dikenal karena glow up-nya, tapi mendadak menjadi viral karena perkara grow up-nya, yang rasanya sih masih perlu belajar banyak. Jadi katanya, Nikita minta uang buat tutup mulut, katanya. Padahal kalau kita lihat dari alurnya, ini lebih mirip kasus orang yang tersinggung karena omongannya disindir balik, terus panik. Lalu akhirnya pakai jalur hukum biar kelihatan korban. Media langsung nyambar tuh, headline di mana-mana. Nikita Mirzani diduga memeras Reza Gladys. Beuh. Dan masyarakat pun, ya seperti biasa, tanpa baca isi berita, langsung buka kolom komentar dan nulis, makanya jangan nyinyir, kena batunya kan sekarang. Beuh, sadis. Padahal di balik semua itu, dakwaan jasa itu terbagi dua. Pertama, soal pencemaran nama baik dan ITE. Dan yang kedua, tuduhan pencucian uang alias TPPU. Dan yang menarik, tuduhan TPPU itu akhirnya nggak terbukti sama sekali. Yang lucu, dari awal proses sampai sidang, yang diadili bukan cuma kasusnya, tapi kepribadian Nikita. Entah itu cara ngomongnya, cara ketawanya, cara marahnya, bahkan cara dia ngelihat kamera, semuanya dikomentarin. Ini nih si netizen paling lupa kalau bahwa di pengadilan yang relevan itu bukti bos, bukan ekspresi wajah. Jadi bener-bener framing media itu kejam banget. Dari satu live TikTok tiba-tiba diubah jadi narasi kriminal besar. Padahal kalau kamu tonton ulang, yang dilakukan Nikita itu nggak lebih dari bentuk kritik secara terbuka terhadap bisnis skincare yang katanya berkualitas premium. Tapi hasilnya kadang malah bikin pipi kayak papan triplek. Tapi balik lagi ya, namanya juga publik, gampang banget dipengaruhi. Apalagi kalau yang dilawan itu perempuan yang udah punya label kontroversial. Begitu Nikita buka suara, semua lupa bahwa opini itu bukan suatu bentuk kejahatan. Dan jangan lupa, jaksa nuntut dia 11 tahun. 11 tahun bos, 11 tahun. Padahal koruptor miliaran aja kadang masih bisa senyum di luaran sana. Jadi yang kayak gini tuh bukan sekedar penegakan hukum, tapi juga pertunjukan moral. Dan targetnya, ya Nikita Mirzani. Mungkin karena dia sedikit berisik. Dalam pledoinya, tim hukum Nikita bilang, banyak kejanggalan. Saksi bilang satu hal, tapi surat dakwaan bilang hal lain. Ada yang ngomong soal body shaming, tapi yang ditulis malah soal brand skincare. Jadi udah kayak film yang naskahnya ditulis sama dua sutradara yang gak pernah ketemu. Dan akhirnya, saat putusan keluar, hakim menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, di sini artinya tuduhan bahwa Nikita menyembunyikan uang hasil pemerasan itu nggak punya dasar yang kuat. Dan di situ Nikita menang. Jadi kalau mau dibilang dia bersalah, setidaknya separuh tuduhan besar aja
udah mental sendiri. Sekarang kita ngomongin lawannya, ya Reza Gladys, seorang pengusaha skincare yang mungkin mikirnya kulit halus bisa nutupin nurani kasar. Jadi ya katanya kan mau memperjuangkan nama baik. Tapi ya kalau dilihat caranya malah bikin banyak orang sadar kalau bisnisnya bisa jadi murahan walau rasanya mewah. Reza ini ya kalau emang bener-bener mau ngejaga nama baik harusnya fokus jaga kualitas produknya, bukan malah sibuk ngelaporin orang yang nggak suka. Karena jujur aja, kalau setiap kritik kamu anggap pencemaran nama baik, berarti kamu sendiri nggak yakin sama brand kamu. Nah, ironis kan ya? Dalam dunia skincare, yang paling cepat memudar itu bukan foundation, tapi kesabaran orang yang dikritik. Dan jangan lupa, setelah kasus ini viral, banyak orang yang justru penasaran, skincare-nya siapa sih yang bikin Nikita ngamuk? Jadi ya, kadang semesta itu punya cara unik buat promosi gratis. Cuma sayangnya hasilnya kebalik. Yang niatnya mau jadi victim, malah kelihatan yang paling playing victim. Kasus ini menunjukkan satu hal, kalau di Indonesia, opini publik bisa lebih kuat daripada fakta hukum. Begitu seseorang udah distempel suka cari ribut, apapun yang dia bilang, langsung deh dianggap salah. Padahal justru orang kayak Nikita itu penting banget. Dia berani ngomong lantang, kasar iya, tapi kan jujur. Dia mungkin tipikal orang yang nggak tahu etiket meja makan, tapi dia ngerti etika keadilan. Kalau kamu dituduh secara nggak adil, kamu punya hak buat ngelawan. Tapi ya gitu, itu kadang yang bikin orang nggak nyaman, karena mereka terbiasa lihat perempuan itu minta maaf, bukan membela diri. Jadi ya, kalau hari ini kamu masih percaya bahwa semua orang yang vokal itu pasti salah, mungkin kamu harus belajar bedain antara bikin gaduh dan bikin sadar. Nikita Mirzani divonis 4 tahun, tapi yang lebih nyesek justru kenyataan bahwa di negeri ini kadang yang paling jujur malah harus duduk di kursi pesakitan. Dan aku punya sedikit pesan untuk kita semua. Semoga setelah ini kita bisa belajar satu hal. Kalau mau kelihatan bersih, jangan cuma pakai skincare, tapi bersihkan juga hati kita. Karena pada akhirnya, yang benar nggak selalu lembut, dan yang lembut nggak selalu benar. Tergantung kita mau pilih yang mana. Aku Berio WB.